Setelah peluncuran jaringan terbuka Project Pi Network, ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa setiap negara harus mempercepat implementasi aplikasi luas dalam kerangka kelembagaan? Didasari dengan beberapa pertanyaan lain, mengapa Pi Network adalah pengubah permainan? Selanjutnya, akankah pemerintah menerima hilangnya penerimaan pajak dengan mempromosikan perdagangan berbasis pertukaran? Apa pentingnya perdagangan pertukaran sampai Pi diterapkan secara luas dalam sistem kelembagaan? Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding atas kebenaran informasi yang admin sajikan. Kesuksesan sudah di depan mata. 20 Februari 2025, peluncuran Open Network, kemenangan para pionir di seluruh penjuru dunia. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Saat ini adalah hari-hari di mana para pionir sudah sangat menantikan jadwal peluncuran jaringan terbuka Project Pi Network. Kita akan senantiasa selalu memantau perjalanan dan perkembangan Project Pi Network. Terlebih saat ini kita sudah mendekati jadwal peluncuran Open Network 20 Februari 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network menuju peluncuran jaringan terbuka yang sudah di depan mata. Sahabat Yasdar, berbicara Project Pi Network yang saat ini sudah hampir dipastikan memulai titik pemanfaatan awal untuk para pionir dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Banyak luapan kegembiraan yang dikeluarkan oleh para pionir di seluruh penjuru dunia. Tidak ketinggalan para pionir yang ada di tanah air Republik Indonesia. Akan tetapi, seiring rasa bahagia ini, kita senantiasa selalu memantau, selalu siap sedia dan waspada akan berbagai kemungkinan dan hal-hal baru yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, terutama mengamankan seluruh dokumen kepemilikan aset digital yang sahabat telah menambangnya bertahun-tahun. Hal ini untuk menghindari kehilangan aset digital yang sahabat miliki, di mana telah sangat banyak bermunculan para pihak yang bermaksud merampas aset yang kita miliki secara instan, yang tentunya akan berakibat merugikan nasib pionir ke depan. Sahabat Yasdar, setelah peluncuran jaringan terbuka, tentunya ini tidak berhenti. Banyak sekali hal-hal baru yang tiba-tiba bermunculan, termasuk beberapa pertanyaan yang senantiasa menjadikan sangat mendasar. Mengapa setiap negara harus mempercepat implementasi aplikasi luas dalam kerangka kelembagaan? Pertanyaan ini didasari dengan substansi pertanyaan lain. Mengapa Pi Network adalah pengubah permainan? Akankah pemerintah menerima hilangnya penerimaan pajak dengan mempromosikan perdagangan berbasis pertukaran? Ini semuanya menjadi kekhawatiran para pionir dan selalu senantiasa dipertanyakan. Kemudian, apa pentingnya perdagangan pertukaran sampai Pi diterapkan secara luas dalam sistem kelembagaan? Di sini kita mesti memahami mengapa Pi Network menjadi pengubah permainan dalam tatanan ekonomi global dunia. Maka,
Penting untuk disadari bahwa analisis ini mungkin berbeda dari kenyataan. Berangkat daripada transformasi jaringan Pi dari kerangka konseptual keuangan. Dengan adopsi Pi Network, jaringan terbuka, ekonomi global dan sistem keuangan akan mengalami perubahan yang luar biasa besar. Meskipun mata uang digital dalam sistem keuangan yang ada dibatasi atau diatur oleh hukum di beberapa negara, di mana hukum satu negara dengan negara yang lainnya tentu saja berbeda. Pi Network memiliki basis pengguna yang sangat besar dan sistem ekonomi praktis yang berbeda dari mata uang digital biasa. Oleh karena itu, secara khusus, meskipun tidak ada adopsi sistem hukum yang meluas, kemungkinan besar orang akan membeli apartemen, membeli mobil, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari menggunakan Pi-Coin yang mereka miliki, yang akan memaksa pemerintah untuk kemudian mempercepat implementasi sistem ke dalam kerangka kelembagaan. Hal ini pertanyaan-pertanyaan yang baru yang kini muncul pasca pengumuman peluncuran Open Network 20 Februari 2025, di mana beberapa pionir bertanya bagaimana nanti pemanfaatan Bitcoin setelah peluncuran jaringan terbukanya, sementara Indonesia berhubungan dengan Bapepti, berhubungan dengan OJK yang hingga saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa Pi Network sudah terdaftar di kedua lembaga ini. Jadi dengan kata lain, setelah peluncuran jaringan terbuka, maka suasana inilah yang akan memaksa mempercepat implementasi sistem keuangan dalam kerangka kelembagaan pemerintah. Jadi nantinya sistem ke depan dipaksa oleh keadaan yang sangat mendesak. Kemudian berbicara mengenai stimulus ekonomi real berbasis Pi, melemahkan kontrol pemerintah, tidak seperti mata uang digital konvensional yang paling sering spekulatif. Jaringan Pi justru memiliki peluang lebih tinggi untuk digunakan dalam sistem transaksi barang dan jasa yang nyata. Secepatnya setelah jaringan utama dibuka, produk real estate, otomotif, dan elektronik dapat diperdagangkan menggunakan Pi di berbagai negara yang dapat ditafsirkan secara hukum sebagai pertukaran barang. Namun, jika volume transaksi melonjak tajam, hal itu akan memengaruhi kebijakan moneter pemerintah dan strategi penerimaan pajak. Karena, jika pemerintah gagal mengatur transaksi Pi dengan cara yang memungkinkan pajak dikumpulkan dalam kerangka kelembagaan, sistem ekonomi berbasis fiat yang ada rentan terhadap pelemahan. Sahabat Yasdar, dalam rangka mempersiapkan kita menunggu peluncuran jaringan terbuka Project Pi Network 20 Februari 2025, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan sahabat untuk melakukan pemesanan, untuk melakukan check out pada link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dan mari kita sambut Open Network dengan rasa sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Yasdar, dengan kata lain, untuk mempertahankan kontrol, pemerintah harus segera mengintegrasikan Pi ke dalam sistem keuangannya. Karena ini berkenaan sekali dengan masalah pajak, insentif untuk memasukkan Pi ke dalam kerangka kelembagaan, di mana pemerintah mengoperasikan keuangan negara melalui pajak yang dikumpulkan dalam ekonomi berdenominasi fiat seperti PPN, pajak penghasilan penjualan modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika Bitcoin didistribusikan secara informal melalui transaksi pertukaran, pemerintah tidak akan pernah mengenakan pajak atas transaksi ini. Oleh karenanya, jika Pi menyebar dengan cepat dengan secara aktif dikerahkan dalam ekonomi real, ekonomi dalam mata uang fiat dapat menyusut, yang mengakibatkan pengurangan pendapatan kena pajak pemerintah. Maka untuk mencegah hal ini, pemerintah tidak punya pilihan selain menyetujui Bitcoin sesuai dengan hukum dan mempercepat
pembentukan lembaga dengan membentuk struktur pajak khusus. Dengan kata lain, ini sebagai win-win solution untuk mencegah hilangnya penerimaan pajak dari semua wajib pajak, baik bagi individu maupun pajak dari kelembagaan. Pemerintah harus cepat menyerap fee ke dalam kerangka kelembagaannya. Nah, hal ini yang menjadikan kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas. Pertumbuhan dan perkembangan pionir yang terus meningkat, suasana inilah yang akhirnya akan mendorong pemerintah dengan semua kebijakan-kebijakan barunya yang tentunya mudah-mudahan pro rakyat, pro masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan global. Tentunya kita di sini sebagai pemanfaat sekali lagi tetap selalu menghargai semua karya besar orang lain. Karena suka ataupun tidak suka, diterima ataupun tidak, kita hingga saat ini masih berada di level penonton yang hanya bisa tepuk tangan dan sorak-sorai ketika mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Tetap semangat, tetap saling mengedukasi, tetap saling berbagi wawasan dan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap Project Pi Network agar kita ke depan tidak sampai terjebak, jangan sampai salah untuk memilih jalan, terutama kepemilikan aset digital sangat rentan dengan berbagai modus pencurian yang akan mengakibatkan kehilangan seluruh aset digital yang kita miliki yang nantinya dipastikan tidak bisa kita rasakan secara manfaatnya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Selamat dan sukses kepada semua sahabat Yasdar yang senantiasa selalu konsisten mensupport, mendukung, selalu hadir pada tayangan-tayangan yang admin sajikan, yang senantiasa selalu memberikan motivasi melalui komentar-komentar yang sangat berarti bagi admin untuk meningkatkan kualitas tayangan Yasdar TV ke depan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.